Shalom, saudara-saudara, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita akan belajar untuk beberapa hari ke depan ini, yaitu tentang menanti-nantikan Tuhan. Kita akan baca ayatnya demikian, saudara kasih Tuhan, di dalam Yesaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudaraku kasih Tuhan, ini yang terjadi bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itu ternyata orang yang menantikan Tuhan itu berdampak dahsyat di dalam kehidupannya. Artinya berarti ketika kita sebagai kekristenan kita, kalau tidak berdampak dahsyat, mungkin saudara adalah orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku kasih Tuhan, orang yang menantikan itu dibutuhkan yang disebut dengan kesabaran. Dan kesabaran itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan waktu. Pasti, saudara kasih Tuhan, membutuhkan waktu. Jadi kesabaran itu selalu ada waktu. Menanti, ada kesabaran, dan ada waktu untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini saudaraku yang kasih Tuhan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Ternyata orang yang menantikan Tuhan ini akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kita telah belajar banyak tentang janji-janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan ini bisa terrealisasi dalam hidup kita. Kita mesti sanggup menantikan Tuhan. Menantikan waktu Tuhan. Kairosnya Tuhan harus betul-betul kita sabar di dalam hidup ini supaya kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Jadi Abraham betul-betul menantikan, dia sabar sehingga dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika dia berangkat, dia tidak punya anak, dia berjalan dalam usia yang 75 tahun pada waktu itu. Tetapi Alkitab catat dengan jelas bahwa dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan karena dia sabar. Di dalam kesabaran ada waktu. Dan waktu itulah yang disebut dengan kairos, waktunya Tuhan. Kejadian 21 ayat yang kelima dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Artinya bahwa kurun waktu yang cukup lama, 25 tahun, baru dia memperoleh janji Tuhan. Ada bagian yang kita mesti ngerti. Bahasa yang pertama, kita tahu bahwa kita mesti harus sabar. Yang kedua, janji Tuhan pasti tergenapi. Cepat atau lambat itu waktu Tuhan. Dan kita akan bisa memperolehnya ketika kita ini sabar. Saya harap saudara kasih Tuhan, ada janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadilah sabar, menanti-menantikan Tuhan dalam hidup ini, supaya engkau memperoleh janji Tuhan. Itu saudara kasih Tuhan, biarlah hidup kita adalah hidup yang sabar menanti Tuhan dan menikmati janjinya. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Dan bersyukur, ajarkan kami ya Tuhan Yesus untuk kami bisa menanti-nantikan Engkau, supaya kami boleh menerima akan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok lagi, dan kita tetap semangat dalam Tuhan. Haleluya.